Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara Kurma. Nah, insya Allah hari ini saya Laila Matasari akan membawakan kajian tentang ridho dengan ketetapan Allah. Nah, teman-teman sahabat semua, apa itu arti ridho? Nah, arti ridho adalah menerima segala ketentuan atau yang sudah terjadi, yang mana Allah sudah mengaturnya sebelum kita lahir ke bumi ini. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Nah, khususnya di ayat 28, di sana Allah meminta kepada kita semua untuk kembali kepada Allah dalam keadaan ridho. Nah, ridho itu sendiri adalah sejenis kita harus yakin bahwa segala apa yang kita hadapi, yang kita akan jalani, itu semuanya ketetapan dari Allah. Lantas bagaimana kita untuk menerima segala ketetapan Allah tersebut dan ridho atas yang kita jalani atau yang sudah kita jalani? Jadi yang pertama adalah menyadari bahwa Allah yang paling berhak atas diri kita. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga yang berhak mengatur kita. Dan ketika misalnya Allah sudah mengatur semuanya, maka itu adalah yang terbaik. Berbeda kalau misalnya kita yang berkehendak, maka bisa jadi apa yang kita kehendaki itu tidak sama dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sama dengan apa yang kita kehendaki dan tidak terwujud, maka itu bisa jadi bukan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbaik untuk kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah meyakini bahwa musibah dan ujian bisa jadi bentuk cinta Allah. Nah, karena kita sudah terlalu lalai, kita sudah terlalu asyik dengan kehidupan dunia kita atau dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, maka Allah saking cintanya kepada kita, agar tetap ingat kepada Allah, maka Allah memberikan beberapa alarm. Contohnya misalnya beberapa musibah atau beberapa kejadian yang di luar nalar kita, sehingga kita pun ketika mendapatkan masalah itu bisa jadi sedih, bisa jadi tidak fokus lagi, dan di situ sebenarnya Allah menegur kita supaya kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik untuk diri kita. Nah, ketika misalnya kita sudah percaya atas ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT, baik itu menyakitkan, baik itu sangat membahagiakan, karena kita sudah dilandaskan dengan percaya kepada Allah SWT, maka kita akan semakin ridho atas ketetapan-ketetapan yang Allah berikan. Sebagaimana kata Syekh Yusri yang kemarin datang ke Banjarmasin, menyebutkan bahwa ar-ridho bil iqamah wa ain al-kiramah. Jadi kalau misalnya kita ridho atas segala ketentuan, maka di dalamnya itu sudah ada karomahnya. Sehingga apapun masalah kita, mari kita sama-sama untuk meridhokan, mengikhlaskan, dan percaya pasti ada hikmahnya. Dan meyakini bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Sehingga ketika misalnya terasa berat, karena kita sudah dipupuk keyakinan kita dengan keridhaan Allah SWT, maka bertumbuhlah rasa cinta kita kepada Allah SWT. Dan sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Fajr ayat 28, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi Allah menghendaki kita untuk selalu kembali kepada Allah dalam keadaan ridha. Nah, teman-teman kurma sekalian, mari sama-sama di bulan Ramadan yang penuh dengan
keberkahan dan kemuliaan ini, kita pupuk rasa ridho kita kepada Allah SWT, kita tanamkan bahwa segala kejadian, ketetapan yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Siap ya semuanya teman-teman? Oke, demikian kurma kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Al Khair 92,7 FM.